Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang seiman dan seakidah, hari ini kita kembali berbagi tausiah pendek. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan ini kita akan coba berbagi terkait dengan riwayat bagaimana Umar bin Khattab menyikapi penolakan Utsman bin Affan dan Abu Bakar ketika ingin menjodohkan dengan putrinya Hafsah. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan berita bahwa suami Hafsah adalah yang lebih baik dari keduanya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, perlu saya jelaskan bahwa Hafsah binti Umar adalah salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berusia sekitar 19 tahun ketika dinikahi oleh sang Nabi. Ia adalah putri dari Umar bin Khattab yang merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Intinya bahwa ketika Hafsah ditinggal mati suaminya, ayahnya Umar bin Khattab menemui Utsman bin Affan. Umar lalu menawarkan kepadanya agar bersedia menikahi Hafsah yang sudah menjanda. Umar berkata, "Wahai Utsman, jika engkau berkenan, aku menikahkanmu dengan putriku Hafsah binti Umar." Utsman hanya menjawab, "Saya akan memutuskan nanti saja." Setelah beberapa malam berlalu, Utsman bertemu lagi dengan Umar sambil berkata, "Wahai Umar, pada hari-hari ini saya memutuskan untuk tidak menikah." Sehingga suatu hari Umar bertemu Abu Bakar. Ia juga menawarkan agar bersedia menikahi Hafsah. "Wahai Abu Bakar, jika engkau berkenan, aku akan menikahkanmu dengan putriku Hafsah binti Umar." Tapi Abu Bakar hanya terdiam. Ia tidak memberikan jawaban apapun. Umar pun sedikit marah kepadanya. Ternyata Nabilah yang menikahi Hafsah. Beberapa saat setelah pernikahan itu, Abu Bakar menemui Umar dan berkata, "Wahai Umar, engkau mungkin masih memiliki beban kepadaku saat aku menolak menikahi Hafsah." Umar menjawab, "Ya, benar." Lalu Abu Bakar berkata, "Ini qad alimtu anna Rasulullahi qad takraha falam akun liupsiya syirran Rasulillahi walau tarakaha lakabiltuha." Sebenarnya, saya mengetahui Nabi sering menyebut-nyebut nama Hafsah, tapi aku tidak ingin menyebarkan rahasia Nabi. Seandainya beliau tidak mau, pasti saya menikahinya. Al-Bukhari dari Umar bin Khattab, Maktabah Syamilah. Saudaraku yang seiman dan seakidah, kembali saya jelaskan bahwa suatu waktu Umar bin Khattab menyampaikan kepada Hafsah, putrinya, "Wahai putriku, jangan pernah kau tertipu oleh hal yang engkau kagumi keindahannya dan lebih dicintai oleh Rasulullah. Demi Allah, engkau pun tahu bahwa Rasulullah tidaklah mencintaimu, dan andai bukan karena aku, pastilah beliau ceraikan kamu." Dalam benaknya Umar ibnu Khattab memancar sinar berkilau dan terang. Akankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah putri? Demi Allah, itu merupakan kehormatan besar yang tidak pernah ada dalam angan, bahkan dalam pikirannya. Hafsah binti Umar adalah penghafal Al-Quran yang mulia, pandai berpuasa dan rajin qiyamul lail. Ummul Mukminin Hafsah yang bernama lengkap Hafsah binti Umar ibnu Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Al-Uzza ibnu Abdullah ibnu Qut ibnu Rasa ibnu Adi ibnu Kab ibnu Lu'ay merupakan keturunan Quraisy. Ibu Hafsah adalah Zainab binti Mas'ud. Hafsah adalah sayyidah yang mulia, seorang janda yang masih muda, wanita yang memiliki kebugaran, kecantikan, dan ketakwaan. Umar ibnu Khattab ikut terjun langsung ke medan perang Badar bersama Rasulullah. Dalam perang itu gugurlah seorang sahabat besar, Kunais ibnu Hutsafah ibnu Qais ibnu Adi As-Sahmi Al-Quraisy. Ia adalah seorang sahabat yang mengalami 2 kali hijrah ke Habasyah dan Madinah dan gugur dalam perang Badar. Kunais merupakan suami Hafsah. Ia meninggalkan Hafsah menjadi janda muda yang bertakwa. Saat menjanda, Hafsah masih sangat belia, belum genap berusia 18 tahun. Umar ibnu Khattab merasa sangat tertekan dengan putrinya yang menjadi janda. Ia melihat keremajaan Hafsah tertutup oleh hari-hari yang kelam sepeninggal suaminya. Keceriaan Hafsah dari wajahnya ketika usianya masih sangat belia.
Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu sangat berduka atas meninggalnya suami Hafsah. Sahabat Muhajirin dan seorang muhajir setiap kali masuk rumah dan melihat putrinya yang sedang bersedih, Umar ibnu Khattab merasa sangat iba. Saudaraku yang seiman dan seakidah, setelah berpikir panjang, Umar memutuskan untuk mencarikan seorang suami yang akan menjadi penggugah keceriaan bagi putrinya, sehingga putrinya itu bisa menemukan kembali kedamaian seperti dulu. Beberapa saat kemudian, Umar ibnu Khattab memutuskan untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling dicintai Rasulullah. Dengan sifat toleran, sederhana, dan teguh yang dimiliki, Abu Bakar cukup pantas untuk menjadi pelindung bagi Hafsah. Umar ibnu Khattab tidak merasa ragu dengan pilihan yang diilhamkan oleh Allah. Saat itu juga, dia pun pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk bercerita tentang Hafsah dan cobaan yang dialaminya menjadi seorang janda muda. Abu Bakar As-Siddiq mendengar cerita Umar dengan penuh perasaan dan simpati. Oleh karena itu, Umar segera menawarkan putrinya untuk dinikahi Abu Bakar. Ia yakin bahwa Abu Bakar tidak akan ragu untuk menerima perempuan muda yang bertakwa. Namun ternyata, Abu Bakar hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Alhasil, Umar ibnu Khattab pergi meninggalkan Abu Bakar dengan lunglai menghadapi kondisi yang terjadi. Ia hampir tidak percaya bahwa Abu Bakar menolak untuk menikahi Hafsah yang ditawarkan oleh ayahnya sendiri. Umar ibnu Khattab kemudian pergi menuju kediaman Utsman bin Affan yang istrinya, Ruqayyah binti Muhammad, juga telah meninggal dunia karena menderita penyakit campak setelah kaum mukminin mendapat kemenangan gemilang dalam perang Badar. Umar ibnu Khattab bercerita mengenai keadaannya kepada Utsman bin Affan sebelum menawarkan putrinya, Hafsah, dengan perasaan yang masih teriris oleh penolakan Abu Bakar untuk menikahi putrinya itu. Utsman meminta untuk diberi waktu dalam beberapa hari. Lalu beberapa hari kemudian Utsman mendatangi Umar dan berkata, "Saat ini aku belum ingin menikah." Duka dan kesedihan Umar semakin mendalam karena penolakan Utsman. Umar tertekan karena ditolak kedua sahabatnya. Padahal keduanya adalah sahabat akrab yang sama-sama mengetahui kedudukan Umar. Oleh karena itu, Umar merasa sedih dan terpukul, kemudian pergi menghadap kepada Rasulullah untuk mengadukan nasibnya dan bagaimana sikap Abu Bakar dan Utsman bin Affan terhadap tawarannya untuk menikahi putrinya. Rasulullah tersenyum, kemudian bersabda, "Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Sementara Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah." Dengan hati yang dicekam oleh perasaan kaget, Umar ibnu Khattab mengulang-ulang sabda Nabi Muhammad SAW. Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman. Akankah Nabi menikahi putriku, Hafsah? Tanya Umar di dalam hatinya. Sejatinya, penolakan tak selalu berakhir kepedihan. Allah selalu menyediakan jawaban yang lebih baik. Wajah Umar menjadi ceria karena kehormatan besar itu. Kesedihan yang dirasakan pun mendadak hilang. Ia bergegas pulang untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada siapa saja yang ia inginkan. Abu Bakar adalah orang pertama yang ia temui. Begitu melihat wajah Umar, Abu Bakar segera mengetahui mengapa Umar begitu riang dan bahagia. Abu Bakar mengulurkan tangan untuk mengucapkan selamat sekaligus meminta maaf. Ia berkata, "Janganlah engkau marah kepadaku, wahai Umar, karena Rasulullah pernah menyebut Hafsah. Tetapi aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah. Andai beliau meninggalkan Hafsah, aku pasti menikahinya." Pada bulan Sya'ban, tahun ketiga Hijriah, seluruh kota Madinah memberkahi pernikahan Nabi dengan Hafsah binti Umar ibnu Khattab. Demikianlah Sayyidah Hafsah bergabung dengan para istri Rasulullah dan Ummahatul Mukminin yang suci. Beberapa istri Rasulullah yang tinggal dalam rumah beliau saat itu adalah Sayyidah Saudah. Ketika madu-madu berdatangan ke rumah Rasulullah, Sayyidah Hafsah berkelompok dengan Aisyah karena ia memandang Aisyah sebagai madu yang paling dekat dengan dirinya dan yang paling layak untuk bergabung bersamanya, sambil selalu mengikuti ucapan sang ayah, Umar ibnu Khattab, kepadanya, "Apa artinya dirimu dibandingkan dengan Aisyah dan apa artinya ayahmu dibandingkan dengan ayah Aisyah?" Umar ibnu Khattab mendengar bahwa putrinya membantah Rasulullah
hingga beliau lewati sepanjang hari dengan sangat parah. Saat itu juga ia segera pergi ke kediaman Rasulullah untuk menemui Hafsah dan menanyakan kebenaran kabar yang ia dengar itu. Hafsah menjawab bahwa kabar itu memang benar. Maka Umar pun menegurnya, "Kamu tahu bahwa aku telah mengingatkanmu terhadap siksa Allah dan kemarahan Rasulnya. Wahai putriku, janganlah engkau tertipu oleh seseorang yang kecantikannya lebih dikagumi dan dicintai oleh Rasulullah. Demi Allah, engkau sudah tahu bahwa Rasulullah tidaklah mencintaimu, dan andai bukan karena aku, pastilah beliau sudah menceraikanmu." Sayyidah Hafsah adalah perempuan yang percaya diri dan berani. Ia melihat bahwa tidak satu pun dari para madunya yang bisa menandingi kedudukannya. Demikian pula suaminya. Rasulullah tidak akan merasa sakit dengan sikapnya yang sesekali menentang. Dalam hadis Al-Hudaybiyah dan Bayat Ar-Ridwan, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah di sisi Hafsah radhiyallahu anhu mengingat para sahabat yang membayatnya di bawah pohon Hudaybiyah. Rasulullah bersabda, "Insya Allah tidak akan masuk neraka para ashab asyir syajarah yang berbaiat di bawahnya." Hafsah menyahut, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah pun membentaknya. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang mulia, surat Maryam ayat 71, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Rasulullah SAW menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Maryam ayat 72, "Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." Rasulullah berusaha menolong Hafsah sedapat mungkin. Bagi beliau, sikap yang ditunjukkan oleh Hafsah itu tidak lain sifat seorang perempuan yang menurut kasih sayang dan sifat turunan dari sang ayah, yakni sahabat termulia Umar ibnu Khattab. Pada suatu hari, Rasulullah berdua di rumah Hafsah dengan Maria. Hal ini membuat luka Hafsah kembali berdarah hingga rasa cemburu menyesakkan hatinya. Ketika Maria pergi, Hafsah menemui Rasulullah dan berkata, "Aku telah melihat siapa orang yang bersamaku. Sungguh, engkau telah menghardikku, dan engkau tidak akan melakukan hal itu andai bukan karena rendahnya diriku bagimu." Kata-kata Hafsah ini sangat menyakitkan bagi Rasulullah. Namun, dengan sifat pemaaf dan logikanya, Rasulullah mendekat dan meminta ridho Hafsah sambil mengatakan dengan suara lirih bahwa Maria adalah haram untuk Nabi. Setelah itu, Rasulullah berpesan agar Hafsah tidak menceritakan kepada siapapun tentang hal yang terjadi tersebut dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Namun Sayyidah Hafsah tidak mampu menyimpan kata-kata Nabi itu dalam waktu yang lama. Ia pun mendatangi Sayyidah Aisyah dan menceritakan rahasia itu kepadanya tanpa berpikir panjang tentang akibat perbuatannya telah membuka rahasia Nabi. Akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 4. "Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula." Cerita tentang pengharaman Nabi terhadap Maria atas diri beliau sendiri dan bagaimana Hafsah membuka rahasia itu kepada Sayyidah Aisyah, lalu mereka berdua memprotes Rasulullah, adalah sesuatu perkara yang banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan tafsir tentang sebab turunnya surat At-Tahrim. Perbuatan yang dilakukan oleh Hafsah ini telah menyalakan api dalam sekam tanpa disadari dan di luar kemampuannya. Hal itulah yang telah mendorong Rasulullah untuk menceraikan Hafsah dengan talak 1 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar. Tetapi beliau kemudian merujuk ke Hafsah kembali. Hal itu beliau lakukan sebagai bentuk kasih sayang kepada Umar bin Khattab, yang beliau pernah menumpahkan debu di kepalanya sambil bersabda, "Setelah ini semoga Allah tidak memberatkan Umar dan putrinya." Malaikat Jibril juga turun kepada Rasulullah dan mengatakan, "Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk merujuk Hafsah sebagai kasih sayang kepada Umar radhiyallahu anhu." Dalam beberapa riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Jibril turun kepada Muhammad dan mengatakan, "Rujuklah Hafsah, karena ia adalah wanita yang ahli puasa dan qiyamul lail. Ia adalah istrimu di surga." Setelah itu, Sayyidah Hafsah
menyadari betapa buruk perbuatan yang menyebabkan kemuraman dan kepedihan di hati Rasulullah karena ia telah menyebarkan rahasia beliau. Namun Hafsah kembali damai, tenang dan tentram setelah Rasulullah memaafkannya. Selanjutnya ia kembali hidup dengan sang suami yang mulia sebagai istri yang baik di hadapan suaminya. Dalam kitab Al-Isabah, Ibnu Hajar menuturkan bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu menemui putrinya yang sedang menangis kemudian berkata, "Apakah Rasulullah telah menceraikanmu? Sungguh beliau telah menceraikanmu 1 kali lalu merujukmu kembali karena aku. Jika beliau menceraikanmu lagi, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya." Ketika Rasulullah berpulang ke rahmatullah dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah selanjutnya, Hafsah yang dipilih di antara semua Ummahatul Mukminin, padahal di antara mereka ada Aisyah radhiyallahu anhu untuk menyimpan mushaf Al-Quran Al-Karim yang dikumpulkan dari para sahabat radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan tingginya derajat Hafsah. Saudaraku yang seiman dan seakidah, demikian kita telah berbagi tausiah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua, paling tidak menjadi referensi, wawasan dan pengetahuan serta pemahaman kita terhadap perjalanan hidup Rasulullah bersama para istri-istrinya. Terima kasih kepada saudaraku yang seiman dan seakidah telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dalam video ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan kembali bahwa mohon untuk menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa mengaktifkan lonceng agar tetap mendapat info-info tausiah lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.